Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Sirajuddin akan menjelaskan tentang metode Six Sigma. Pengertian metode Six Sigma. Six Sigma adalah salah satu cara yang fokus dalam meningkatkan kualitas. Berdasarkan asal katanya, Six Sigma berasal dari kata six yang artinya 6 dan sigma yang artinya adalah satuan dari standar deviasi yang dikenal dengan simbol sigma. Oleh karena itu, Six Sigma juga sering kali disimbolkan menjadi 6 sigma. Di sisi lain, Six Sigma adalah suatu alat atau cara yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan untuk mengembangkan kapasitas pada proses pengembangan bisnis. Tujuannya adalah demi meningkatkan kinerja dan minimalisir adanya potensi kesalahan. Tingkatan dalam metode Six Sigma. Tingkatan dalam metode Six Sigma terbagi menjadi 6. Yang pertama ada champion atau sponsor, yaitu bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan roadmap bisnis untuk mencapai 6 Sigma dengan cara memilih proyek, menjalankan kontrol, dan mengurangi hambatan untuk proyek 6 Sigma di bidang tanggung jawabnya. Yang kedua ada Master Black Belt. Master Black Belt adalah mentor Black Belt yang lainnya di organisasi. Tujuannya yaitu membawa organisasi luas hingga tingkat kompetensi 6 Sigma yang diperlukan. Ini adalah tingkat kemahiran teknis dan organisasi tertinggi. Yang ketiga ada Black Belt. Black Belt adalah pemimpin tim yang menerapkan metodologi 6 Sigma pada proyek dengan cara memperkenalkan metodologi dan alat untuk anggota tim dan organisasi yang lebih luas. Yang keempat ada Green Belt. Green Belt bertugas untuk menghasilkan proyek departemen kecil yang terfokus dan sukses menggunakan strategi keberhasilan. Yang kelima ada Team Members. Berpartisipasi dalam tim proyek, mendukung tujuan proyek biasanya dalam konteks tanggung jawabnya yang ada. Diharapkan untuk terus memanfaatkan metode dan alat 6 Sigma yang dipelajari sebagai bagian dari pekerjaan normalnya. Dan yang terakhir ada Yellow, White, and Outer Six Sigma Belts. Belts ini menerima pelatihan terutama untuk memungkinkan mereka bekerja dalam peran dukungan Six Sigma sebagai pemangku kepentingan. Dua jenis metode Six Sigma. Setidaknya terdapat dua metode utama yang bisa digunakan untuk menerapkan Six Sigma, yaitu DMAIC dan DMADV. Yang pertama, DMAIC. DMAIC adalah suatu metode yang bersifat data-driven. Tujuan dari adanya hal ini adalah untuk mengembangkan produk atau jasa yang sudah ada demi meningkatkan kepuasan konsumen atau pelanggan. Pada umumnya, DMAIC dimanfaatkan oleh perusahaan manufaktur produk atau perusahaan jasa pengiriman atau logistik. Sesuai namanya, DMAIC tersebut terdiri dari 5 proses utama, yaitu yang pertama ada define. Define yaitu menentukan masalah, tujuan, dan proses. Yang kedua ada measure, yaitu menilai masalah, kinerja yardstick, dan evaluasi sistem pengukuran. Yang ketiga ada analis, yaitu menganalisa efektivitas dan juga efisiensi proses demi mencapai suatu tujuan. Yang keempat ada improve, yaitu melakukan identifikasi cara perbaikan atau mengembangkan suatu proses. Dan yang terakhir ada control, yaitu suatu upaya dalam mengukur kinerja implementasi pada berbagai tahapan strategi sebelumnya. Yang kedua ada DMADP. Di sisi lain, DMADP adalah suatu cara yang bisa Anda gunakan untuk menciptakan atau membuat ulang suatu proses manufaktur produk yang baru. Metode ini sangat cocok dipilih bila suatu proses produk yang dilakukan perusahaan saat ini tidak mampu memuaskan pelanggan walaupun sudah
semaksimal mungkin. Berikutnya, teknik dalam metode Six Sigma. Tercatat ada 8 teknik Six Sigma yang menggunakan campuran ilmu statistika dasar dan analisis data, yaitu yang pertama ada brainstorming. Brainstorming adalah langkah pertama yang dilakukan sebelum menggunakan peralatan dalam Six Sigma. Pada tahapan ini, membuat berbagai ide dan cara kreatif dalam menyelesaikan suatu masalah. Yang kedua ada root cause analysis. Root cause analysis atau analisis akar masalah adalah suatu tahapan yang harus diselesaikan dengan menggunakan teknik 5W. Why, who, when, what, where, agar mampu mengenali dan menemukan akar permasalahan yang ada. Yang ketiga, suara konsumen. Pada tahapan ini harus dilakukan dengan cara mendengarkan kritik dan saran dari konsumen, baik itu secara internal maupun eksternal. Dengan begitu, Anda bisa mengetahui hal apa saja yang harus dikembangkan atau diperbaiki berdasarkan saran dan kritik dari konsumen. Selanjutnya yang keempat, yaitu sistem 5R. Dalam hal ini, sistem 5R yang dimaksud adalah ringkas, rapi, resik, rawat, dan juga rajin. Kelima langkah ini dilakukan untuk bisa menghilangkan berbagai hal yang tidak perlu dan juga menurunkan potensi hambatan yang bisa muncul dalam proses pelaksanaan. Yang kelima, Kaizen. Teknik Kaizen adalah suatu strategi yang bisa digunakan untuk meningkatkan bisnis secara terus-menerus dengan cara memantau, mengidentifikasi, dan melakukan berbagai pengembangan secara berkelanjutan. Jika terdapat sedikit inefisiensi, maka harus segera dilakukan perubahan agar bisa lebih baik. Yang keenam ada benchmarking. Benchmarking adalah suatu proses yang digunakan untuk menentukan standar pengukuran. Dalam hal ini, Anda bisa membandingkan bisnis Anda dengan kompetitor ataupun bisnis lain yang sama untuk mengetahui apa saja kekurangan dan kelebihan yang dimiliki oleh kompetitor. Yang ketujuh ada Pokayoke. Pokayoke adalah teknik yang bisa dilakukan untuk menghindari berbagai potensi kesalahan dan penyusunan strategi. Di dalamnya, setiap pegawai harus bisa mengidentifikasi dan membuang berbagai hal yang bisa menyebabkan inefisiensi. Yang terakhir, ada value stream mapping. Value stream mapping adalah suatu teknik yang bisa digunakan untuk mengukur arus material dan informasi dalam menyusun suatu proyek di masa depan. Tujuannya adalah demi memaksimalkan pengurangan inefisiensi. Selanjutnya, contoh penerapan metode Six Sigma dalam industri retail. Masalah: sebuah food retailer sering kehabisan persediaan daging terlalu cepat. Analisa menggunakan metode Six Sigma-nya. Staf dapur sering membuang banyak bagian daging yang tidak terpakai, yang seharusnya masih bisa dipakai, dan menggunakan jumlah daging terlalu banyak pada menu daily. Perusahaan kemudian memberlakukan prosedur baru, yaitu tidak boleh membuang sisa daging yang masih bisa dipakai dengan metode pemotongan tertentu yang memungkinkan daging tersebut bisa dipakai, dan memberikan panduan catering khusus untuk mengontrol porsi daging dalam menu. Sebagai hasilnya, jumlah daging yang terbuang berkurang sebanyak 32% atau 376.000 pon per tahunnya. Sekian penjelasan mengenai metode Six Sigma. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.